Kami lanjutkan. Terakhir, penuntut umum akan membahas mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan hukum acara pidana, rekaman CCTV dapat dilihat dari beberapa sudut pandang hukum, yakni sebagai alat bukti, keterangan ahli, alat bukti surat, dan atau alat bukti petunjuk, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut. Sebagai alat bukti keterangan ahli, bahwa rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti keterangan ahli sebagaimana ketentuan dari pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yungto pasal 184 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yungto pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena di dalam persidangan rekaman CCTV tersebut telah dijelaskan dan diuraikan secara detail dari berbagai sudut pandang pergerakan terdakwa, saksi Rangga, saksi Agus Triyono, pergerakan gelas Vietnamese Ice Coffee, dan lain-lain oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam hal digital forensik, yaitu AKBP M. Nuh Al-Azhar dan Saudara Christopher Hariman Irianto. Dengan terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dengan berbagai metode digital forensik dengan kesimpulan bahwa data yang diterima adalah otentik karena sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan atau pemotongan frame. Sebagai alat bukti surat, bahwa rekaman CCTV juga dapat dijadikan alat bukti surat sebagaimana pasal 184 ayat 1 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yungto pasal 187 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya dikarenakan atas permintaan resmi dari penyidik. Pengetahuan ahli digital forensik telah dituangkan dalam BAP ahli digital forensik, yakni AKBP M. Nuh Al-Azhar dan Saudara Christopher Hariman Rianto yang terdapat dalam berkas perkara atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso nomor BP /117/2 Romawi 2016 Dir Reskrimum tanggal 18 Februari 2016, dan adanya surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 246/FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang menjelaskan pergerakan terdakwa, saksi Rangga, saksi Agus Triyono, pergerakan gelas Vietnamese Cafe, dan lain-lain dalam CCTV restoran Oliver pada tanggal 6 Januari 2016. Selain itu, berdasarkan surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1988 nomor 39/TU88/102 PIT berpendapat bahwa mikrofilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa rekaman CCTV juga dapat dikategorikan sebagai pengganti alat bukti surat karena memiliki karakteristik dan sifat yang sama dengan mikrofilm atau microfiche dalam pembuktian di pengadilan. Sebagai alat bukti petunjuk, bahwa menurut Herman Manheim yang dikutip dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 89 sampai dengan 90 karya Prof. Dr. Edward O'Shea SHMH dan buku Pembangunan Hukum Pidana Indonesia halaman 33 karya Prof. Andi Hamzah menyatakan kalau dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua macam analogi. Pertama, analogi undang-undang atau kestenalogi. Kedua, analogi hukum atau res analogi. Dalam hukum pidana nasional, analogi yang dilarang adalah analogi hukum atau res analogi karena akan menimbulkan perbuatan pidana baru yang bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP. Sementara dalam konteks hukum pidana nasional, case analogi itu tidak dilarang karena analogi ini dilakukan dalam rangka menjelaskan undang-undang. Jadi larangan analogi hanya berlaku untuk hukum pidana material. Untuk hukum pidana formil tidak ada larangan analogi sehingga kalau dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 99 Jungto, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun Undang-Undang nomor 8
tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, rekaman CCTV atau bukti elektronik masuk sebagai alat bukti petunjuk. Maka dapat dianalogikan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP bahwa bukti elektronik masuk ke dalam alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yungto pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa argumentasi yuridis sebagaimana tersebut di atas juga didukung oleh pendapat hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu ahli pidana Prof. Edward S. Hirey dan juga ahli pidana Prof. Masrudin Rubai SH yang menyatakan kalau rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Keterangan ahli-ahli kriminologi dalam pledoi halaman 151 sampai 171 dapat kami tanggapi sebagai berikut. Dalam pledoinya penasihat hukum terdakwa mengatakan bahwa ilmu fisiknomi tidak teruji. Hal ini dapat kami bantah bahwa penerapan ilmu fisiknomi atau seni membaca wajah untuk mengetahui sifat dan karakter manusia telah diterapkan Hakim Edward Jones selama masa tugasnya di negeri Paman Sam. Tingkat akurasi riset yang populasi dan respondennya ratusan dari berbagai golongan seperti politisi, artis layar lebar, hingga presiden tersebut telah diakui banyak pihak sebesar 92%. Ilmu membaca wajah yang kemudian disempurnakan oleh para pengikut beliau tersebut merupakan salah satu pendekatan yang digunakan sebagai langkah awal kriminolog memeriksa tersangka untuk mengetahui karakteristik dan sifat dirinya. Maka, tujuan ilmu membaca wajah bukanlah untuk menentukan atau menilai seseorang sebagai penjahat. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan mengamati bahasa tubuh atau gestur yang bersangkutan. Teknik ini juga digunakan oleh Joe Navarro tahun 2008, mantan agen FBI dan pakar antropologi Profesor David Givens tahun 2008 dari Washington University. Selama karirnya yang dapat menunjukkan seorang jujur, gelisah, cemas, nyaman, tidak nyaman, takut, gembira, dan sebagainya, hingga berbohong. Prosedur menginterogasi di atas juga memperhatikan beberapa pedoman yang digunakan para agen ATF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosive di Amerika Serikat, seperti investasi emosional, perilaku dasar atau baseline, bahasa tubuh, lisan, nada, getar, jeda, analisis penyataan, dan kekuatan pertanyaan. Driver 2012. Melalui metode tersebut, Joe Navarro pernah memecahkan kasus pemerkosaan palsu ketika korban yang melaporkan mengalami pemerkosaan tidak menunjukkan gestur kecemasan, kesedihan, kegelisahan, dan ketakutan sebagaimana umumnya korban pemerkosaan lainnya. Beliau juga pernah menemukan seorang tersangka kasus pembunuhan bersembunyi di rumah ibunya. Karena si ibu setiap ditanyakan perihal keberadaannya, anaknya selalu menjawab tidak tahu, sembari menyentuh lehernya. Menyentuh leher adalah tanda kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Perilaku tersebut tidak muncul ketika menjawab pertanyaan yang lainnya, hanya terlihat saat menjawab pertanyaan di atas. Belakangan diketahui bahwa tersangka bersembunyi di lemari ibunya. Mengapa Joe Navarro bisa melakukan hal demikian? Karena beliau memahami bahwa bahasa tubuh atau gestur manusia digerakkan otak limbik yang secara refleks membuat seseorang melakukan gerakan-gerakan tertentu dalam suatu situasi dan kondisi yang dialaminya. Misalnya, apabila seseorang melupakan sesuatu, ketika ia mengingatkan, biasanya otak limbik akan menggerakkan telapak tangan ke arah dahi, dalam kurung menepuk atau menyentuh dahi. Seseorang yang merasa cemas, gelisah, serta takut umumnya akan menyentuh bagian tubuh lainnya sebagai cara menenangkan diri dan seterusnya. Otak limbik itu sendiri memberikan reaksi diam, hindari, dan hadapi ketika berada dalam reaksi diam. Kami ulangi, seorang pencuri yang memasuki rumah seorang kemudian mendengar ada pintu kamar terbuka atau ada suara, ia akan melakukan reaksi diam agar tidak ketahuan pemilik rumah. Reaksi kedua otak limbik yaitu hindari dapat dilihat ketika seseorang tidak suka dengan orang yang ditemuinya, yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan menjauh
menundukkan salah satu bagian tubuhnya atau mengalihkan pandangan matanya dari orang tersebut. Perilaku serupa dapat terjadi apabila seorang tidak suka atau tidak tertarik dengan suatu topik pembicaraan. Respon hindari juga biasa dilakukan perilaku kejahatan dengan jalan menghindari menjawab pertanyaan maupun sikap dan tindakan yang dapat mengarahkannya ke perbuatan yang telah ia lakukan. Reaksi terakhir otak limbik adalah hadapi ketika seorang yang melakukan kejahatan tidak bisa lagi melakukan aksi diam atau hindari. Ia akan lakukan aksi hadapi. Wujud dari cara ini adalah yang bersangkutan akan menyangkal, memberikan alibi, adu argumentasi, membuang barang yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya, berbohong, dan seterusnya. Patut dicermati perilaku yang berbohong akan memiliki beban kognitif karena harus menciptakan suatu alur cerita atau alibi yang sesuai untuk mengesankan dirinya jujur. Hal tersebut lambat laun akan mengakibatkan suatu kebocoran atau hotspot dari diri yang bersangkutan. Melalui bahasa tubuhnya yang menunjukkan bahwa ia berbohong, kenyataannya ini pernah terjadi dalam suatu kasus pemerkosaan yang pernah ditangani oleh Joe Navarro ketika tangan perilaku tanpa sadar menunjuk lokasi pemerkosaan saat ditanya keberadaan dirinya waktu peristiwa itu terjadi. Pada momen inilah pendekatan ilmu membaca wajah dan bahasa tubuh atau gestur sangat dibutuhkan. Dalam penegakan hukum, ilmu membaca wajah ilmu membaca wajah adalah langkah awal kriminolog pendekatan ilmu multidisipliner untuk mencari tahu sifat atau karakteristik seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan bahasa tubuh atau gestur merupakan tahap selanjutnya agar bisa mengetahui situasi atau kondisi yang bersangkutan seperti gelisah, senang, takut, jujur, nyaman, tidak nyaman, berbohong, dan sebagainya. Ilmu membaca wajah dan bahasa tubuh atau gestur yang sering disalahartikan banyak pihak telah digunakan untuk membantu mengungkapkan kasus antara lain yang mengungkapkan seperti kasus pembunuhan Angelin di Bali. Pendekatan di atas dipakai sebagai salah satu rujukan dalam penegakan hukum kasus itu sendiri. Oleh karena itu, anggapan bahwa kedua ilmu yang merupakan hasil penelitian agen FBI, agen ATF, dan profesor antropologi dari Amerika hanya merupakan asumsi, kesan, klinik, dan sebagainya. Menunjukkan penasihat hukum terdakwa sama sekali tidak memahami ilmu kriminologi dengan pendekatan multidisipliner yang memanfaatkan ilmu membaca wajah dan bahasa tubuh atau gestur. Mengenai nota pembelaan yang menyatakan bahwa ahli Roni dalam menyimpulkan terdakwa adalah kriminal, mirip pendekatan cara Lombroso di mana banyak kriminolog yang sudah meninggalkan pendekatan kuno seperti itu, sebagaimana yang disebutkan ahli Eva dan hasilnya akan dipertanyakan. Nampaknya ahli Eva kurang mengikuti perkembangan dunia kriminologi, bahwa di Amerika Serikat berkembang ilmu fisiognomi yang dipopulerkan oleh seorang hakim Edward Jones dari Amerika Serikat dan penerusnya yang melakukan penelitian mengenai karakter manusia lewat wajah, bukan wajah penjahat, terhadap ratusan tokoh meliputi politisi, bintang film, sampai mantan Presiden Amerika Serikat. Populasi, sampel, dan responden informan cukup sahih, representatif, dan terpercayanya dengan tingkat akurasinya mencapai 92%. Sebagai kriminolog yang menganut pendekatan multidisiplin cukup lama, ahli Roni mendalami dan mempelajari ilmu tersebut di atas. Selain sebagai kriminolog, ahli Roni juga adalah antropolog, lulus doktor antropologi UI tahun 1993, yang mendalami dan membaca bahasa tubuh, gestur, dalam memeriksa terdakwa. Teknik ini pernah diteliti dan diterapkan oleh agen FBI Joe Navarro tahun 2008 dan pakar antropologi Prof. David Givens tahun 2008 dari Washington University. Selama karirnya mereka mampu menunjukkan seorang jujur, cemas, takut, bohong, dan sebagainya berdasarkan gestur seseorang. Berbagai prestasi Joe Navarro, agen FBI, dan Prof. David Givens dalam memecahkan kasus kejahatan menggunakan teknik gestur tercatat spektakuler. Kedua teknik tersebut di atas, baik fisiognomi
maupun gestur menjadi pisau analisis ahli Roni dalam membedah kasus terdakwa. Di depan persidangan berdasarkan literatur Dangerous Personalities atas nama FBI Profiler shows you how to identify and protect yourself from harmful people, mantan agen FBI John Navarro yang tahun 2014 mengemukakan beberapa contoh tokoh-tokoh dengan sifat tersebut di atas, antara lain Bonnie Parker atau dikenal dengan Clyde Barrow, merupakan pasangan perampok Bonnie and Clyde halaman 72, dan Marilyn Monroe halaman 73, serta Mary Todd Lincoln, istri Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, yang ditengarai selalu rebut dengan eksekutif pemerintahan masa itu halaman 81. Ahli Roni menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki sifat the emotionally unstable personality, di mana sifat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perasaan mudah berubah-ubah, misal suatu saat merasa setinggi langit, di menit berikutnya merasa bagaikan kandas ke bumi. Pada awalnya mereka dapat terlihat bersahabat, mempesona, berbakat, dan sebagainya, tetapi mereka dapat berubah dengan cepat menjadi bermusuh, impulsif, hingga irasional, memanfaatkan orang lain dan meninggalkannya setelah orang tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi, habis manis sepah dibuang. Memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina tersebut. Memiliki keinginan untuk menjadi pusat perhatian, ingin sangat diperhatikan pihak lainnya. Bedanya dengan narsistik, orang narsistik memiliki sifat di atas karena mereka merasa berhak menjadi pusat perhatian karena merasa dirinya sempurna. Sedangkan tipe the emotionality unstable personality melakukannya untuk mendapatkan memperoleh dukungan, ingin disupport. Akan melakukan upaya apapun hingga yang berisiko untuk mendapatkan perhatian, cinta, dan sebagainya. Tidak suka dikritik, sensitif dan hipersensitif, sangat perasa, selalu mengingat pihak yang menyakiti dirinya, selalu mengingat kesalahan orang lain terhadapnya, tidak pernah mengingat kebaikan orang lain terhadap dirinya. Mengungkit luka lama, mengungkit perbuatan orang lain yang dahulu pernah menyakiti atau merugikan dirinya. Upaya ini dilakukan untuk memanfaatkan orang tersebut demi kepentingan dirinya. Manipulatif, misalnya ketika mereka merasa ditinggalkan sendirian, dicampakkan mereka kerap melakukan upaya ekstrim seperti mencoba bunuh diri untuk mendapatkan perhatian agar tidak ditinggalkan dan sebagainya. Di halaman 67. Merasa takut ditinggalkan, memiliki perilaku yang memiliki perilaku yang dalam suatu keadaan atau situasi dalam kondisi tertentu tidak jarang berujung pada pembunuhan. If they can get what they want and have exhaust manipulation, some kill what they can have. Halaman 68 dan 69. Sifat impulsif. Halaman 71. Jika mereka merasa tidak dapat memiliki dalam tanda kutip Anda, maka dia pandang mereka gak ada satupun yang boleh memiliki Anda dalam tanda kutip. Halaman 75. Catatan dia juga keterangan yang dikutip dari halaman 68 dan 69 di atas. Menginginkan orang lain melakukan apa yang ia inginkan. Bila orang tersebut mengecewakan dirinya, yang bersangkutan akan menjadi sasaran kemarahannya. Ketika Anda ingin mengakhiri hubungan dengannya, dia tidak mau. Dia ingin Anda tetap loyal pada dirinya. Even if you manage to end the relationship, unstable personalities still want you to remain loyal. Ibid, page 77. Di dalam persidangan, ciri-ciri di atas tampak jelas dimiliki oleh terdakwa, sehingga kesimpulan yang dibuat oleh ahli Roni berdasarkan metodologi yang ilmiah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan logis, serta dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.